Pernah ngerasa nggak sih kayak kejebak di rutinitas yang itu-itu aja? Seolah-olah kita ngejalanin hari yang sama terus-terusan sambil mikir, kok susah banget ya buat berubah? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kali ini kita bakal bongkar ilmu di balik cara ngelepasin diri dari program bawah sadar yang selama ini nahan kita, dan gimana caranya kita bisa dengan sadar ngerancang masa depan yang benar-benar kita mau. Oke, kita mulai dengan satu angka yang wow, mungkin bakal bikin kaget. Menurut Dr. Joe Dispenza, pas kita umur 35 tahun, 95% dari diri kita, cara kita mikir, bertindak, dan ngerasain emosi, itu udah jadi satu set program otomatis yang jalan di alam bawah sadar. Coba bayangin deh, cuma 5% dari diri kita yang benar-benar sadar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya yang bakal kita gali bareng-bareng. Kalau sebagian besar dari diri kita itu beroperasi pakai mode autopilot berdasarkan masa lalu, seberapa besar sih sebenarnya kendali sadar yang kita punya buat nentuin hari-hari kita? Ini masalah mendasar yang bakal kita coba pecahin. Jadi, siapa sih dalang yang nggak kelihatan tapi terus-terusan narik-narik benang kehidupan kita selama ini? Jawabannya mungkin ngejutin. Dalangnya itu bukan kekuatan dari luar, tapi program yang tanpa sadar kita bangun di dalam diri kita sendiri. Gini deh cara kerjanya. Pikiran yang sama, ngarah ke pilihan yang sama, yang akhirnya nyiptain perilaku yang sama. Perilaku yang sama ngasih kita pengalaman yang sama. Dan pengalaman yang sama itu micu emosi yang sama lagi. Siklus ini yang kita ulang ribuan kali secara harfiah ngebentuk sirkuit saraf di otak dan ngondisiin tubuh kita secara kimiawi buat jadi kepribadian kita yang sekarang. Oke, jadi kita udah paham ya masalahnya di mana, terus solusinya gimana? Nah, disinilah kita masuk ke intinya, ngebongkar kebiasaan jadi diri kita yang sekarang. Dan ini bukan cuma soal kebiasaan kecil kayak gigit kuku ya, tapi soal ngebongkar program inti yang ngebentuk siapa diri kita. Nah, yang menarik banget dari definisi ini tuh, gimana dia juga mencakup pikiran dan emosi. Jadi, kebiasaan itu bukan cuma apa yang kita lakuin, tapi juga apa yang kita pikirin dan rasain secara otomatis. Sering rasa bersalah, khawatir, atau nyalahin orang lain, itu semua bisa jadi kebiasaan emosional yang udah mendarah daging. Ini adalah dasar dari ilmu saraf. Gampangnya gini, setiap kali kamu mikirin sesuatu atau ngerasain sebuah emosi, ada sirkuit saraf tertentu di otak yang nyala. Makin sering kamu ulangin, makin kuat hubungan antar sel saraf itu. Jadinya, makin gampang deh buat nyala lagi di kemudian hari. Nah, begitulah cara sebuah program jadi terpatri di otak kita. Kutipan ini ngena banget kan? Tantangan sebenarnya itu muncul pas kita mutusin buat bikin pilihan yang beda. Saat itulah tubuh kita yang udah kecanduan sama kimia emosi yang lama bakal teriak-teriak minta balik ke zona nyaman yang udah dikenal. Sekalipun zona nyaman itu sebenarnya nggak enak. Oke, kita udah kupas tuntas masalahnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Bagian ini tuh soal gimana caranya. Dr. Dispenza nawarin sebuah model perubahan yang bukan sihir, tapi sebuah proses ilmiah yang bisa kita pelajari dan kita lakuin sendiri. Ini dia resep perubahannya, langkah demi langkah. Pertama, kita butuh pengetahuan baru kayak yang kita dapetin sekarang buat ngebangun fondasi di otak. Terus, kita latih itu di dalam pikiran kita. Latihan mental ini nyiptain semacam cetak biru buat pengalaman baru yang nantinya bakal ngasilin emosi baru. Nah, emosi inilah kuncinya. Karena emosi inilah yang bakal ngajarin tubuh kita buat ngerasain realitas baru itu. Ini adalah pergeseran cara pandang yang gede banget. Model lama itu realitasnya korban. Aku bakal bahagia kalau aku dapat kerjaan baru. Model baru itu realitasnya pencipta. Aku bakal ngerasain seneng dan berkelimpahan dari kerjaan baru itu sekarang. Dan perasaan itulah yang bakal narik pengalaman itu ke aku. Kamu nggak lagi nunggu perubahan, kamu menyebabkan perubahan. Dari keempat langkah tadi, ada satu yang paling wow, paling powerful dan bisa langsung kita praktekkan, kekuatan buat ngubah otak dan tubuh kita hanya dengan pikiran. Inilah inti dari apa yang disebut latihan mental. Seberapa kuat sih pikiran kita? Coba deh kita lihat sebuah studi klasik yang keren banget ini. Ini adalah bukti nyata bahwa pikiran kita benar-benar bisa mengubah struktur fisik otak kita. Ini kelompok pertama, kelompok kontrolnya. Mereka beneran latihan fisik. Dan seperti yang diduga, hasil scan otak nunjukin ada pertumbuhan sirkuit saraf baru di area yang ngontrol jari-jari mereka. Masuk akal kan? Latihan bikin jago. Nah, di sini nih mulai serunya. Kelompok kedua ini cuma duduk,
merem, dan ngebayangin diri mereka mainin tangga nada yang sama. Mereka nggak pernah secara fisik nyentuh piano sama sekali. Mereka cuma ngelakuin itu di dalam pikiran mereka. Dan inilah hasilnya yang benar-benar bikin melongo. Hasil scan otak kelompok kedua nunjukin pertumbuhan sirkuit saraf yang hampir identik dengan kelompok yang latihan fisik. Otak mereka berubah seolah-olah mereka beneran udah ngalamin latihan itu. Ini ngebuktiin satu hal, kita bisa nyiapin otak kita buat sebuah realitas baru, bahkan sebelum realitas itu kejadian. Oke, keren banget kan teorinya? Terus gimana cara pakainya di kehidupan sehari-hari? Semuanya dimulai di pagi hari. Beberapa menit pertama setelah kita bangun tidur adalah waktu yang paling krusial buat memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Coba deh lihat bedanya kedua pendekatan ini. Di kiri, itu mode autopilot. Kita langsung nyambung ke dunia luar, ke masalah kemarin, dan secara efektif memulai hari di masa lalu. Di sebelah kanan, kita ngambil kendali. Kita mutusin mau jadi siapa hari ini, sebelum dunia luar yang nentuin buat kita. Jujur deh, mana yang lebih sering kamu lakuin? Ini langkah praktisnya. Pertama, putusin apa yang nggak akan kamu lakuin. Sadari program lama, misalnya, hari ini aku nggak akan ngeluh. Kedua, latih program baru. Bayangin skenarionya. Nanti pas macet, gimana ya aku bakal ngerespons? Aku bakal tarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Dan yang paling penting, langkah ketiga, rasain. Jangan cuma dipikirin, tapi kondisikan tubuh kamu buat ngerasain emosi baru itu. Rasain rasa syukur, kegembiraan, atau kebebasan itu di seluruh tubuhmu saat ini juga. Ini tujuan akhir dari proses ini. Ketika kamu bisa ngelihat lagi pengalaman masa lalu tanpa kepicu sama muatan emosionalnya, kamu udah bebas. Kamu udah ngubah pengalaman itu dari sebuah beban emosional jadi pelajaran yang berharga. Itulah yang namanya kebijaksanaan. Pada akhirnya, ini semua adalah pilihan. Tubuh kita tuh bisa kecanduan hormon stres kayak adrenalin dan kortisol loh, yang bikin dia terus-terusan nyari alasan buat ngerasain takut, marah, atau menderita. Menyadari bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dirugiin sama emosi-emosi ini adalah diri kita sendiri, itu adalah kesadaran yang kuat. Jadi pertanyaannya balik lagi ke kamu. Siap nggak buat ngelepasin masa lalu dan benar-benar mulai nyiptain masa depanmu?